Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi jaringan. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sel. Silahkan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, kita mulai dari pengertian jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem terdiri atas dua bagian, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa terdiri dari tiga, yaitu jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang terus aktif membelah. Contohnya, jaringan yang ada pada ujung akar, ujung batang, dan kambium. Ada dua jenis jaringan meristem, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Yang kedua, jaringan dewasa atau permanen. Sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa jaringan dewasa terdiri dari tiga, yaitu jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ akar, batang, dan daun. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung organ dalam dari tumbuhan. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua jaringan, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan dasar. Jaringan dasar terdiri dari tiga, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Baiklah, kita lanjutkan jaringan pada hewan. Nah, ada 5 jenis jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitelium. Yang kedua, jaringan penyokong. Yang ketiga, jaringan ikat. Yang keempat, jaringan otot. Dan yang kelima, jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya.
terdiri atas sel-sel berbentuk lembaran-lembaran yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Kemudian jaringan ini berbentuk pipih, kubus, dan silinder. Yang kedua, jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan penyokong terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan bagian tubuh. Ada dua jenis jaringan ikat, yaitu jaringan ikat umum dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat umum terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Sedangkan jaringan ikat khusus terdiri dari jaringan darah, jaringan kartilago, dan jaringan tulang. Yang keempat, jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Ada 3 jenis jaringan otot, yaitu otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Otot jantung merupakan otot yang terletak di jantung, berbentuk lurik dan bercabang, memiliki inti sel berjumlah 1 yang berada di tengah dan bekerja secara tidak sadar. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada rangka, berbentuk lurik, terdapat banyak inti sel di bagian tepi, dan bekerja secara sadar. Sedangkan otot polos terdapat di organ dalam kecuali jantung. Bentuknya gelendong, kemudian inti sel ada 1 di tengah dan bekerja secara tidak sadar. Yang kelima, jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Berfungsi sebagai penghantar impuls atau rangsang dari reseptor atau disebut juga dengan penerima rangsang yang menuju ke otak. Nah, neuron adalah unit struktural dan fungsional dari sebuah sistem saraf yang terdiri dari dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel. Sedangkan akson bertugas meneruskan impuls dari badan sel ke badan sel lainnya. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.